Bakti kepada orang tua terpuji, Kaisar Wu terharu. Kaisar Wu bukanlah sosok yang asing dengan perang dan strategi militer. Ia tahu betul bahwa gaji untuk 100.000 pasukan pengawal kekaisaran saja membutuhkan 1 juta tael perak. Bayangkan, jika harus membangun pasukan baru dari nol, berapa banyak perak yang dibutuhkan? Setidaknya puluhan juta tael, bahkan lebih. Apakah Kaisar Wu tidak ingin membangun pasukan baru? Tentu saja bukan itu masalahnya. Masalah utamanya adalah, dia miskin. Saat ini, para bangsawan dan pejabat istana hidup dalam kemewahan, kekayaan mereka melimpah ruah. Namun, kekaisaran dan sang kaisar sendiri benar-benar kekurangan dana. Kaisar Wu bahkan berharap bisa membelah 1 koin tembaga menjadi 2 agar bisa menggunakannya lebih hemat. Bahkan, sang permaisuri harus menenun kain di istana untuk membantu biaya rumah tangga. Melihat Kaisar Wu mulai tertarik, Li Longlin segera memanfaatkan momentum itu dan berkata, "Ayahanda, bukan hanya itu. 500.000 tael perak ini, hamba tidak meminta cuma-cuma dari Anda. Anggap saja ini sebagai investasi. Setiap tahun, dari keuntungan yang didapat, hamba akan memberikan Anda 20% sebagai dividen. Bagaimana menurut Anda?" Kaisar Wu hampir tidak bisa mempercayai pendengarannya. 500.000 tael perak bukan hanya cukup untuk membangun pasukan baru, tapi juga memberinya keuntungan tahunan 20%? Adakah hal semacam ini di dunia? Apakah dia sedang bermimpi? Lao Jiu, kau benar-benar anak yang berbakti. Aku sungguh terharu. Mata Kaisar Wu memerah, hampir meneteskan air mata. Banyak orang berpikir bahwa menjadi kaisar berarti memiliki 3.000 selir di istana, menikmati kemewahan tanpa batas, dan bisa melakukan apa saja sesuka hati. Itu hanya berlaku bagi kaisar yang lalim, tentu saja menyenangkan. Namun, jika ingin menjadi seorang kaisar yang benar-benar bertanggung jawab, yang menanti hanyalah urusan tak berkesudahan, tumpukan laporan yang harus dibaca tanpa henti. Bahkan dalam mimpi pun, dia selalu dihantui oleh para korban kelaparan yang datang menuntut keadilan. Singkatnya, menjadi seorang kaisar itu sulit. Menjadi kaisar yang baik, itu lebih sulit dari mencapai langit. Sayangnya, semua jerih payah Kaisar Wu tak dipahami oleh siapapun, bukan hanya oleh rakyatnya, tetapi juga para pejabat istana. Bahkan, putra-putranya sendiri tidak mengerti. Alih-alih membantu meringankan bebannya, mereka justru sibuk membentuk faksi, saling menjatuhkan, membuat keadaan di istana semakin kacau. Yang paling membuat Kaisar Wu kecewa adalah anak-anaknya yang hanya tahu meminta uang darinya. Mereka tidak tahu betapa sulitnya mengelola keuangan negara. Bagaimana mungkin dia bisa dengan tenang mewariskan kekaisaran ini kepada mereka? Namun, yang paling tidak disangkanya, Lao Jiu yang dianggapnya sebagai anak yang tidak berguna, ternyata memahami kesulitannya, memikirkan dirinya, dan bahkan ingin membantu meringankan bebannya. Sejenak, Kaisar Wu merasa tergoda, mengapa tidak langsung menjadikannya putra mahkota saja? Namun akhirnya, akal sehatnya mengalahkan emosinya, dan dia kembali tenang. "Lao Jiu," ucapnya. "Apa yang kau katakan itu memang menarik. Tapi sejujurnya, perbendaharaanku pun hampir kosong. 500.000 tael perak itu, aku benar-benar tidak punya. Rencana membangun kembali pasukan keluarga Su, untuk saat ini, harus ditunda." Kaisar Wu menghela napas panjang, ekspresinya muram. Dia adalah kaisar yang kuat dan tegas, bahkan banyak yang menganggapnya berhati dingin dan tanpa belas kasihan. Namun, di hadapan Li Longlin, Kaisar Wu benar-benar tersentuh. Bahkan, dia melepaskan semua kepura-puraannya dan dengan jujur mengakui keadaannya yang miskin kepada putranya. Jika para pejabat istana melihat pemandangan ini, mereka pasti akan terkejut hingga rahangnya jatuh. Li Longlin tersenyum dan berkata, "Ayahanda, hamba tahu betapa kerasnya Anda bekerja demi negeri ini, mengorbankan segalanya. Namun, hamba memiliki cara untuk mengumpulkan 500.000 tael perak. Anda baru saja memerintahkan Wei Sun untuk menyita harta kakak keenam." Mendengar ini, Kaisar Wu tertegun. Kalimat ini terdengar sangat familiar. "Apakah kau ingin aku memeras Wei Sun lagi?" Benar. Wei Sun memang serakah. Dia telah menggunakan namaku untuk merampas kekayaan rakyat. Namun, bagaimanapun juga, dia telah mengabdi padaku selama bertahun-tahun. Meskipun tidak memiliki jasa besar, dia tetap telah bekerja keras. 1 kali memeras Wei Sun sudah cukup. Apakah kau masih ingin aku memerasnya untuk kedua kalinya? Meskipun ingin mencukur bulu domba,
Kau tidak bisa mencukur satu domba terus-menerus. Melihat wajah Kaisar Wu mulai berubah, Li Longlin buru-buru menjelaskan, Ayahanda, Anda salah paham. Hamba bukan mengincar Wei Sun. Yang hamba maksud adalah, setelah rumah kakak keenam disita, masih tersisa satu kediaman. Bagaimana jika Ayahanda menyerahkan rumah itu kepada hamba sebagai pengganti 500.000 tael perak? Mendengar itu, Kaisar Wu langsung merasa lega. Ternyata bukan Wei Sun yang akan dijadikan target, melainkan rumah milik putra keenam. Kalau begitu, tidak masalah. Namun, sebuah kediaman di ibu kota paling tinggi hanya bernilai 50.000 tael perak. Tapi Li Longlin berani mengatakan bahwa rumah itu bernilai 500.000 tael? 10 kali lipat dari harga aslinya? Ada sesuatu yang tidak beres. Kaisar Wu pun bertanya, benarkah rumah putra keenam itu bernilai 500.000 tael? Li Longlin tersenyum misterius, Ayahanda, percayalah. Hamba memiliki cara sendiri. Kaisar Wu mengangguk, lalu memanggil Wei Sun dan memerintah, serahkan surat kepemilikan rumah putra keenam kepada Lao Jiu. Biarkan dia menjualnya dan menggunakannya sebagai biaya untuk membangun kembali pasukan keluarga Su. Wei Sun membungkuk dalam-dalam, hamba patuh pada titah Baginda. Setelah urusan itu selesai, Kaisar Wu menggenggam tangan Li Longlin dan mulai berbincang. Aku dengar kau baru saja menemui Seliro. Kudengar dia kurang sehat, apakah ada yang serius? Jika perlu, aku akan mengirim tabib istana ke istana Changle untuk memeriksanya. Istana Changle? Mendengar ini, Li Longlin langsung menyadari sesuatu. Pasukan keluarga Su hancur, perbatasan utara jatuh, suku barbar menyerang ke selatan, dan putra keenam memberontak. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Kaisar Wu sibuk dengan urusan negara hingga tak sempat mengurus haremnya. Dengan kata lain, dia bahkan tidak tahu bahwa Seliro telah diusir dari istana Changle dan kini tinggal di istana Shuyun. Semua itu adalah rencana Permaisuri Qin. Kalau begitu, ini menjadi lebih mudah. Li Longlin berkata, terima kasih atas perhatian Ayahanda. Beberapa hari lalu, ibu melakukan permohonan untuk hamba. Ia berlutut selama 3 hari 3 malam hingga luka di lututnya mulai bernanah. Kaisar Wu terkejut, wajahnya menegang, mengapa bisa bernanah? Apa yang dilakukan para tabib istana? Lutut Seliro adalah yang paling indah, jika sampai berbekas, aku akan menyesal seumur hidup. Li Longlin buru-buru berkata, Ayahanda, jangan khawatir. Hamba telah mengoleskan obat sendiri untuk ibu, luka itu tidak serius. Tidak lama lagi pasti sembuh. Kaisar Wu akhirnya merasa tenang dan bergumam, syukurlah. Syukurlah. Luka di lutut Seliro adalah kesalahanku. Aku harus segera menjenguknya. Namun, Li Longlin dengan cepat menghentikannya dan berkata dengan ragu-ragu, Ayahanda, takutnya itu tidak mudah. Bahkan, mungkin mulai sekarang, ibu tidak bisa menemui Anda lagi. Kaisar Wu tertegun, tidak bisa. Suami istri bertemu, apa yang tidak bisa? Aku adalah kaisar. Apakah aku masih harus meminta izin dari orang lain untuk menemui selirku? Atau, Seliro sebenarnya menyalahkanku, meskipun dia tidak mengatakannya? Li Longlin menjawab, Ayahanda terlalu memikirkan hal ini. Ibu tidak bisa menemui Anda bukan karena dia marah, tetapi karena tempatnya sekarang tidak layak. Anda tahu sendiri, istana Shuyun dihuni oleh banyak pelayan. Tempatnya kotor, becek, dan berbau pesing. Jika Ayahanda datang ke tempat seperti itu, pastilah akan mengganggu ketenangan istana. Kaisar Wu tercengang, istana Shuyun? Bukankah Seliro tinggal di istana Changle? Bagaimana bisa dia tinggal di tempat kumuh seperti itu? Li Longlin berpura-pura terkejut. Ah? Ayahanda belum mengetahuinya? Maaf, hamba telah lancang bicara. Kaisar Wu terus bertanya, tetapi Li Longlin hanya menundukkan kepala, diam tanpa suara, bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan. Wajah Kaisar Wu langsung berubah menjadi gelap. Tanpa Li Longlin berbicara, dia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Seliro pasti telah diintimidasi. Siapa yang berani menindas selir kesayanganku? Berani sekali.